Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga sahabat-sahabat semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia. Dan jangan lupa sahabat-sahabat terus semangat dalam membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka Nusantara yang begitu populer, begitu masyhur, dan salah satu pusaka ini adalah pusaka yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya mengenalkan parang pinggang ini atau Kabaela, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Kabeala atau parang pinggang, senjata tradisional adat Nusa Tenggara Timur. Kabeala adalah senjata adat NTT, sejenis parang yang berasal dari Pulau Sumba dengan berbagai variasi ukuran panjang antara lain 48, 50,5, 53, dan 58,5 cm. Senjata adat NTT, parang yang selalu melekat di pinggang kaum pria dewasa, sudah menjadi pemandangan luas di daerah Sumba yang sekarang merupakan wilayah 4 kabupaten, yaitu Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Pemandangan seperti ini bisa ditemui mulai dari pedesaan hingga kota. Pada masyarakat NTT, membawa parang belum tentu berhubungan dengan keperluan kerja. Aksesoris pakaian adat Sumba sebenarnya hampir sama dengan Jawa. Kalau di Jawa, pakaian adatnya dengan keris yang diselipkan pada pinggang bagian belakang, sementara di Sumba pakaian adatnya dengan parang yang diselipkan di pinggang bagian samping. Fungsi Kabeala. Daerah Sumba, fungsi parang dapat dikenali lewat gagangnya. Bila gagangnya dari kayu, berfungsi sebagai parang kerja. Bila parangnya bergagang tanduk hewan, apalagi dari gading, maka berfungsi sebagai aksesori atau pelengkap pakaian adat pria Sumba. Masyarakat Sumba menyebut kelompok parang terakhir ini adalah sebagai parang pinggang. Oke, sahabat-sahabat, parang ini adalah parang pinggang yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan parang ini di daerahnya begitu populer, begitu masyhur, dan jenis parang yang saya pegang ini atau Kabeala yang saya pegang ini adalah senjata tradisional yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang mana sepertinya ini bukan sejenis pusaka pada umumnya, atau lebih tepatnya mungkin ini adalah parang buat berkebun. Jadi untuk menentukan parang ini jenis pegangan atau semacam pusaka, itu bisa dilihat dari handle-nya. Jadi kalau yang saya miliki ini parang yang handle-nya itu terbuat dari kayu. Kalau sejenis pusaka itu biasanya kalau tidak tanduk kerbau, biasanya gading gajah, sahabat-sahabat. Dan dari bilahnya juga sangat khas, dari pangkal bilah sampai ke ujung itu terus melebar, dan ini sangat enak sekali, sahabat-sahabat.
sahabat-sahabat, sebelum saya mengakhiri tentang parang Sumba atau kabela, pusaka tradisional atau senjata tradisional yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, kita sama-sama dengarkan, sama-sama saksikan 9 surga yang tersembunyi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Mari kita sama-sama saksikan sahabat-sahabat. Inilah 9 surga tersembunyi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur yang masih belum banyak orang tahu. 1. Bukit Warinding, bukit ala film-film India. Bukit Anggun dengan formasi vegetasi yang sangat luas ini terletak di Desa Pambota Jara, Kecamatan Pandawai. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari Sumba Timur untuk sampai ke bukit ini. 2. Menemukan Desa Adat Rende, perkampungan dengan kebudayaan Sumba yang kental, yang terkenal dengan atap rumahnya yang tinggi menjulang. Saat ini menemukan rumah adat yang masih terjaga dengan baik pastilah tidak mudah. Di Sumba Timur, kamu akan menemukan aksen yang masih natural dari rumah warganya. 3. Danau Weguri, gradasi alam yang sunyi. Kesunyian yang selama ini kamu cari dalam perjalananmu bisa kamu temukan di danau ini. Tempat ini juga cukup jarang ada jejak bekas para turis. Tak seorang pun pengganggu datang untuk musikmu ketika berada di Danau Weguri. Letaknya di Sumba Barat Daya, hanya akan membuatmu merasakan perjalanan sekitar 1,5 jam dari ibu kota Kabupaten Sumba Barat. 4. Kain tenun yang melegenda. Kain tenun yang terkenal di Sumba adalah kain tenun ikat. Bagi masyarakat Sumba, selain berfungsi sebagai pakaian adat saat upacara kematian maupun pernikahan, selain itu, kain tenun ikat ini juga bisa menandakan sebuah tingkat sosial. Warga akan tahu status seseorang saat melihat kain ikat yang dikenakannya. Kampung Kaburu, Kecamatan Kambera, Sumba Timur adalah para pengrajin kain tenun ikat yang masih beroperasi. Para warganya biasanya membuat 4-5 kain ikat dalam setahun. Sehingga jika kamu tertarik dan ingin membeli kain ini, kamu harus rela merogoh kocek yang cukup dalam. 5. Ribuan sabana yang tak terjamah. Ketika memasuki Pulau Sumba, kamu akan banyak menyaksikan hamparan daratan penuh rumput yang luas tanpa batas. Kamu nggak perlu repot-repot cari spot bagus, karena semua spot di Sumba memang benar-benar bagus. 6. Tanggedu, air terjun dengan batuan yang unik. Air terjun ini benar-benar misterius. Kamu bakal menemukan keindahan di berbagai sudut di Tanggedu. 7. Pemandangan sawah yang khas. Pemandangan sawah memang sudah biasa, namun kamu akan menemukan kekhasan pemandangan sawah di Sumba. 8. Pantai Walakiri dengan pohon di film Harry Potter. Berbeda dengan pemandangan di pantai manapun dan tak perlu berdesak-desakan untuk menikmatinya. Yap, Pantai Walakiri adalah pilihan yang tepat buat kamu. 9. Bersantai di Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu berjarak 30 km dari kota Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini dikelola oleh resort bertaraf internasional bernama Resort Nihiwatu. Kamu akan menemukan surga Pulau Sumba ketika memutuskan untuk menginap di Pantai Nihiwatu. Itulah 9 surga yang tersembunyi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oke sahabat-sahabat, itulah 9 surga tersembunyi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah menariknya. Dan konon keindahan alam di Nusa Tenggara Timur, di pulau-pulaunya begitu luar biasa, termasuk di Kepulauan Sumba.
Dan tadi sudah saya sebutkan 9 surga tersembunyi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oke sahabat-sahabat, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat saya buat masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.